Kalau emak udah ngomong ikutin, jangan dibantah, jangan berhuflah. Kalau berhuflah ribet udah urusan, dunia akhirat gak bakalan terima. Kalau sampai lagi orang tua wabil umi kita nangis karena kita, 7 pintu surga ditutup buat kita. Biasanya anak-anak kita itu kalau maghrib beganteng ria. Nah, Ya, mandiin, gantengin, geret ke musola. Neng, nih belajar di sini, ibadah di sini. Kalau ibadah di sini pahalanya lebih tinggi dibandingin di rumah. Kudu nurut sama kita. Jangan kita nurut sama anak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol santai. Akhirnya Ini tetamu ngopi. nih, tetamu jauh tapi dekat tapi jauh. Nah, Kan kalau jauh kalau lagi ngayap. Kalau nggak ngayap ya begini di rumah baik. ya dikata kalau saya bilang tamu jauh tapi dekat jauh karena memang juga baru dia nebak di kampung Cendo Seberang ini. Jadi nebak kemari jauh tapi dekat, dikata jauh tapi dekat karena dia udah nyampe kemari. Saya bilang kalau ngopi. pokoknya di kebun tempat saya ini bernaung itu saya anggap dekat, tapi kalau orang itu dekat belum pernah kemari saya anggap malah justru jauh. Ya itu makanya kalau saya bilang dikata jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Nah itu dia, karena kan kita namanya orang ya didatangi dong kita mah girang gitu, sebenarnya mah cuman kita ditengokin dong girang gitu. Ini kan Kalau kata agama nih ya Bang Ancan ya. Silaturahim tuh penting. Apa? Manjangin segala-galanya, umurnya, rezekinya, semuanya Allah bagi bil barokat. Silaturahim kalau lagi ada waktu silaturahim yang penting. Karena silaturahim itu ibadah yang paling ganteng. Ibadah yang paling ganteng dan gampang. iya murah, gampang sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong kalau saya sebenarnya juga jarang ya, kalau ini mah saya juga karena saya orangnya jarang ngayap, jarang silaturahim juga, tapi ya nah ini ada Kembali lagi ke adab, yang muda ke yang tua, bukan yang tua ngadepin yang muda. Ya, sama-sama enak. Jadi akhlaknya, adabnya dipakai. itu dia. Iya, oke. Sebenarnya bicara soal adab nih ya, memang kita juga perlu menitipkan lagi kepada generasi muda sebenarnya gitu. Kadang juga sudah suka lupa, dan kita juga sebagai orang tua banyakan juga suka juga lupa juga ngingetin kepada yang pada itu penting juga. Ya kudu. Ada sahabat Rasul berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah yang paling gampang itu apa? Rasulullah tersenyum. Cuman Rasulullah berbicara, silu arhamukum, atau kalau kita bilang silaturahim. Tuh, kenapa? Kalau orang yang mutusin silaturahim itu neraka. La udkhulil jannah ma ra'ukutir rahim. Tidak akan masuk surga kalau orang-orang itu mutusin silaturahim. Kadang yang jauh kelihatan, yang depan mata orang kelihatan. Oke. Selama masih sini mah ya sama-sama aja udah, silaturahim is the best. Oh jadi is the best gitu ya. Mudah-mudahan saya juga bisa belajar lagi. Ini juga ini udah hampir beberapa periode ini saya kagak ngayap ini. Biasanya mah paling ngayap saya ngalorin, paling ketemu orang tua, kita ngobrol cerita bagaimana dulu, bagaimana kehidupan di depan tuh nih lagi jarang nih. Ya kudu. Saya namanya yang muda kudu minta petua sama yang tua. Nah itu dia itu. Dan yang tua juga jangan pernah merasa sombong. Gak tentu yang tua itu hebat, dan gak tentu yang muda itu kuat. Gak tentu yang tua itu hebat, dan gak tentu yang muda itu kuat. Jadi di kita apa namanya, kita kolaborasi antara tua dan muda, satuin, jadi enak hidup, berkah dunia akhirat. Jangan masa sombong, kagak ada kesombongan. Sombong itu hanya jubahnya Allah Ta'ala. Bukan berarti si kaya tidak menyentuh si miskin. Sama semua, nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada tua, nggak muda. Nama silaturahim tetap harus dijalin. Kan begitu? Darah-darah. Silaturahim. Iya ya.
Ya kita belajar lagi dah sedikit. Apa saya juga jadi ngingetin kita juga ini, makasih Bang Haji nih, jadi kita diingetin juga nih semua nih bahwa silaturahim terutama sebenarnya buat kepada yang tua-tua ya. Kalau saya ingat kita misalkan saya nih orang tua udah meninggal gitu kan juga dianjurin bersilaturahim dengan orang-orang yang dulunya orang tua dekat sama dia gitu. Ya, kerabatnya. Iya, kerabatnya. Seperti kita sama Rasulullah. Rasulullah punya kerabat, punya sahabat. Petuah tersebut terus ke bawah sampai ke alim ulama. Ya, para ulama-ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Jadi mintalah petuah pada ulama. Dan satu lagi, kenapa kita harus satu rahmi? Silu arhamukum walau bisalam. Tetap jalin satu rahmi walaupun hanya salam. Contoh simpel aja. Kita punya grup WA deh, banyak. Nggak siapa yang nggak ana, nggak antum, semua punya grup WA. Jika ada yang salam, tunjukin cintanya itu dengan jawab waalaikumsalam. Orang bersin nggak pernah disautin, berarti itu bukan umatnya Rasul. Ya acil, alhamdulillah, ya rahmakumullah. Itulah tanda cinta sama Rasul. Ada di grup assalamualaikum, ngeliat doang. Elah itu jempol pelit banget. Berarti kalau jempolnya pelit, berarti hatinya pelit. Ya nggak? Gampil ya, itu Bang. Setidaknya mungkin satu orang dua orang udah ada yang jawabin salam. Oh iya, itu cuma kadang-kadang itu cuma yang satu yang sederhana ya. Simple. Salam, iya. Salam doang. Salam hukumnya sunnah. Ngejawab hukumnya wajib. Kadang kita lalai masalah itu. Memang itu kan di WA grup. Ingat, silu arhamukum walau bisalam. Terus jalin rasa sayang, rasa kasih. Walaupun hanya sekedar salam. Ngerti deh tuh, gampang. Kita jawab surga, nggak jawab neraka. Pilih mana ayo? Pada sederhana, cuma tinggal jawab. Very simple. Very simple answer. The simple question and answer. Salam, jawab salam. Jangan pelit sama salam. Kalau pelit sama salam, berarti bakhil sama duit. Ada cuma sederhana waalaikumsalam. Nah gitu, itu coba orang jawab dengan salam lagi, itu menunjukkan orang itu baik, orang itu punya akhlak, orang itu belajar, orang itu menghargai siapa? Menghargai diri sendiri, bukan orang lain. Makan kacang enak. kacang itu tadi untung tinggal satu doang itu ada di warung. Tapi kalau pisang ini dibawain tadi sama ipung dibawain. Ada pisang. Tuh berkah satu rahim. Ada pisang, ada kacang, ada kopi, ada rokok. Tapi memang silaturahim ya saya sendiri mungkin juga termasuk orang yang jarang keluar. Ya saya nganggap memang ya jarang juga gitu. Ya paling tertentu saya paling datengin karena sini juga emang sudah susah juga pada orang-orang tua. Apaan? Daftar. Ntar aja sore ya. Oke. Ya ntar daftar. Nanti kita buka pendaftaran. Tuh. Ini silaturahim ngumpulin yang kecil-kecil nih berkat Bang Acan nih punya ide. Ide lato-lato. Lato-lato iya. Gak apa-apa. Biar anak-anak itu guyup. Belajar itu dia. Memperdayakan ya. Belajar lagi satu. Rasulullah pernah berkata, jika dirimu ingin disayangi, sayangi dirimu, sayangi lebih muda terlebih dahulu. Kita belajar nih, menyayangi yang muda-muda, yang junior-junior, dan jangan lupa selipkan ilmu agama biar dia ke depan gak tersesat. Nah itu saya satu poin sebenarnya, satu hal yang memang menjadi kewajiban gitu. Makanya kita belajar menyayangin. Kan kalau begini kita belajar menyayangin yang muda-muda, jangan mentang-mentang yang tua. Dah lu tua juga bagaimana, tapi yang jelas satu. Berbagi kepada anak kecil, Allah bagi lagi rezeki yang banyak. Nah itu dia anak kecil. Ini ada saya buka di grup WA itu minta support, minta dukungan bagaimana bisa menyelenggarakan permainan lato-lato. Menurut saya juga lato-lato juga bukan satu permainan yang terlalu tradisional tradisional juga, nggak mudarat juga buat anak-anak, malah itu bisa mendekatkan mereka kepada
motorik bergerak juga daripada mereka ngutek di handphone. Karena kan banyak kan di handphone, Iya. game. Karena Numpang dibegoin main sama game. zaman. Nah itu dia, itu kan mereka Iya. dibuat. Ada ML, PUBG, apa-apa itu nggak manfaat buat Iya. anak-anak kita, nggak ada. Saya selalu mereka bawa. Kalau gini, kalau kita belajar lato-lato, memang kalau di dalam Islam kagak ada faedahnya. Nah, Tapi dalam kesehatan ada faedahnya. Kenapa? Nih, motorik biar dia bagaimana bisa berjalan. Biar pemikirannya set, ini gimana dia berusaha untuk bisa. Oh iya itu dia. Itu dia. Nah, itu dia. Iya, Kalau game kan udah sistem yang ininya gitu. Sekarang bukannya ngelarang, tapi alangkah silahkan bermain gadget, tapi pakailah waktu. Nah, itu Saatnya tuh. belajar, ya belajar. Saatnya ibadah, ya ibadah. Jangan udah maghrib masih dekepin handphonenya itu. Iya. Kita ngomong bocah neng, tong, sholat dah ajan, ntar mbak, ntar pak, kagak, tetap matiin handphone. Anak kudu nurut sama kita, jangan kita nurut sama anak. Nah, Anak kudu nurut sama kita, jangan kita nurut sama anak. nah Ada. itu suatu poin lagi buat saya, memang seharusnya menjadi orang tua ya. Dan itu juga perlu latihan, perlu kebiasaan. Memang nggak seketika kita tahu kita bentuk seperti itu. Memang memang diproses dulu, memang perlu jadi dibiasain gitu. Biasain, Tapi pakai apalagi waktu. bagi Maghrib udah matiin yang handphone. berurusan dengan agama, bahwa itu adalah suatu hal yang bukannya penting, paling penting dalam segala hal, bahwa itu yang paling penting sebenarnya gitu. Apalagi kita udah biasain maghrib berangkat ke Sholat ke masjid, sholat ke ramein, masjid, jangan di iya, rumah. gitu. Biasanya anak-anak kita itu kalau maghrib beganteng ria, Nah, ya, ganteng. mandiin, gantengin, geret ke musola. Neng, nih belajar di sini, ibadah di sini. Kalau ibadah di sini pahalanya lebih tinggi dibandingin di rumah. Ajarin anak-anak kita sejak dini mengenal Baitullah, mengenal rumah-rumahnya Allah. Jangan dikenalin sama gadget, sama yang kagak. Gak akan bener generasi Rabbani, gak ada kalau begitu. Kalau dari kecil dididik ngajinya semuanya, pasti itulah generasi Rabbani yang ajib. Generasi ahli surga, generasi yang tanggung jawab, yang cinta sama orang tua, agamanya juga lebih cinta, dan lebih cinta lagi sama Robnya, dan mencintai Rasulnya. Ajarin, jangan didemin. Kita nggak mau generasi kita berantakan. Nah, Di zaman itu udah dia, berantakan, generasi jangan berat. bikin anak-anak kita berantakan. Orang punya otak kalau bahasa kita mah, ya. Kadang babaknya takut sama anaknya, buzet, nggak ada. Harus berani sama anaknya. Nah, itu adab. Mudah-mudahan nih saya cara berbakti kepada orang tua gitu kan. Biasanya suka lupa Kalau juga, pokoknya mah gitu. kalau cara berbakti sama orang tua nggak banyak, cuman satu, akhlak sama orang tua. Kalau akhlak udah bagus, ingat orang tua akan tersenyum. Dan satu berkata, ridallah wa ridha walidain, suftullah wa suftu walidain. Kalau ingin melihat Allah tersenyum sama kita, lihat senyum emak kita atau bapak orang tua kita. Itu udah. Jangan pernah menceburkan diri kita ke neraka. Karena apa? Ngelawan sama orang tua, khusus sama umi. Kalau emak udah ngomong, ikutin, jangan dibantah, jangan berhuflah. Kalau berhuflah, ribet udah urusan. Dunia akhirat gak bakalan terima. Kalau sampai lagi orang tua, wabil khusus umi kita nangis karena kita, 7 pintu surga ditutup buat kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Belajar akhlak dari sekarang. Akhlak ada pakai, mau orang tua, mau orang lain. Hormatin yang lebih tua, cinta yang lebih muda. Tuh namanya Muslim sejati.